Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih dikaruniai kehidupan bisa sujud sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, nama Ketua BKN beserta pengurus wal khususan Pak Ustadz kita di guru saya ngaji tiap malam minggu di Masjid Raya bersama beliau. Termasuk hari ini saya datang untuk belajar di mana ada pengajian. Insyaallah dengan langkah saya bisa belajar. Maka kami juga kepada Ketua DMI beserta pengurus, orang-orang tua kami, para tuan-tuan guru, Bapak Kepling yang hadir, alhamdulillah. Saya Wakapolres hadir bersama Kastar Reskrim, ada hadir sini Ustaz Dimas, dan pembawa acara ini adalah imam kami di Polres Kota Tanjung Balai. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah yang saya hormati, Bapak tuaku, para tuan-tuan guru, para ulama rahimakumullah. Saya akan menyampaikan pesan tentunya dengan tugas-tugas kami selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pesannya apa? Adalah bagaimana kita bisa hidup aman, tertib, harkam tikmas, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat di lingkungan. Semua kita bicara ingin tenang, semua kita ingin bicara tertib, tidak ada suara bising, tidak ada keributan satu sama lain. Sesungguhnya bicara keamanan dan ketertiban masyarakat, kita alhamdulillah selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak asing lagi dan tidak khawatir lagi sesungguhnya kalau kita patuh kepada ajaran itu. Ajaran itu kita telah punya undang-undang, kita telah punya aturan, kita telah punya petunjuk. Apa itu? Al-Quran. Umat Muhammad berpedoman kepada Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kenapa kepada Al-Quran? Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah undang-undangnya Allah yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita semua, sudah diatur semua. Dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Siapa polisi-polisinya ini? Siapa yang menegakkan undang-undang Allah ini? Yaitu para guru ngaji, para ustadz, para ulama, termasuk BKN. BKN ini polisi-polisinya Allah ini. Karena mengajak orang selalu berbuat baik, mengajak orang untuk datang ke masjid ini sholat berjamaah. Tadi BKN menyampaikan banyak kegiatan. Itu kan udah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang mau saya sampaikan adalah apa? Undang-undang negara. Undang-undang negara sejak lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45, kemudian lahir Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Perdata, dan peraturan-peraturan daerah. Yang menegakkan ini siapa? Itulah kami, Polri, Polisinya Republik Indonesia. Itulah yang menegakkan undang-undang negara. Untuk orang bagaimana tidak mencuri, untuk orang tidak memfitnah, untuk orang tidak membunuh, tidak menyakiti. Itulah yang diawasinya dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini sejalan, Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Kalau undang-undang Allah tadi sudah tertib, undang-undang negara
yang diawasin, ditegakkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak repot lagi, tidak capek lagi. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita sholat. Orang diajak sholat kemari kan untuk tertib. Perintahnya sholat. Petunjuknya apa? Oh, kita datang ke masjid, pakaiannya rapi, bersih, berjemaah, luruskan shaf. Itu kan tertib. Orang yang sudah melaksanakan perintah Allah ini, sholat tepat waktu, berjemaah di masjid, dia keluar kehidupan sehari-harinya pasti tertib. Di rumah dia tidak akan melanggar, tidak akan berbohong. Ya. Kaitannya apa? Kalau orang sudah, anak kita contohnya ada 3, 2, 1 orang yang rajin sholat, pasti yang satu itu tertib hidupnya. Kalau dia keluar rumah, pasti dia akan menggunakan sepeda motor, dia akan lengkapin dengan dirinya, dipakai SIM, STNK, tidak akan kebut-kebutan, tidak akan balap-balapan. Kemudian apa? Orang akan tertib apabila dia sudah takut sama Allah. Karena saat ini orang sudah tidak takut lagi sama Allah, makanya tidak tertib. Ketika menjelang bulan puasa kemarin, khususnya jalan depan ini, arteri ini, itu tiap hari kita dapat informasi yang balap liar dan bahkan ada yang ditabrak meninggal dunia. Kalau mereka tertib selalu ke masjid, undang-undang lalu lintas itu tidak perlu lagi kami awasi, tidak perlu lagi kami tegakkan, tidak perlu lagi kami razia. Itulah makanya lebih mudah kami mengajak kerjasama bantuan para bapak dan ibu, khususnya BKM, untuk menyampaikan hal-hal kebaikan, hal-hal yang baik di masyarakat. Salah satunya tadi adalah ketertiban lalu lintas. Kemudian untuk menyampaikan hal-hal yang baik, untuk tertib menggunakan media sosial. Media sosial ini hari ini sangat luar biasa. Orang lebih selalu percaya informasi yang bohong daripada informasi yang benar. Kalau yang benar itu sepertinya orang tidak akan menarik, tapi kalau yang bohong dibahas. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, cerita informasi ini yang terjadi saat ini adalah banyak fitnah di media sosial, banyak kebencian. Fitnah memfitnah ini kan dalam Al-Quran juga sudah diceritakan. Kalau kita ingat kepada surat Yusuf, kenapa? Karena pernah saya dengar dari Pak Ustadz itu, Nabi Yusuf itu hidupnya sampai sepanjang umurnya rata-rata hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan fitnah. Bukan Nabi Yusuf yang dosa, tapi penuh dengan fitnah, penuh dengan kebencian orang-orang yang tidak menyukai Nabi. Keluarganya membenci, difitnah, sampai ketika pemerintahannya juga membenci, bahkan sampai masuk penjara karena benar. Tapi karena keteguhannya, kekuatannya, Nabi Yusuf menjadi derajat yang tinggi, menjadi hamba Allah yang takwa. Kita sekarang bicara fitnah, silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kita sekarang difitnah, memfitnah. Kalau dulu memfitnah orang itu dengan lisan, sekarang dengan ujung jari. Bercerita, sakit hati, lapor kepada polisi. Akhirnya lapor juga. Pak Kasat Serse, kalau dapat surat disposisi, saya bilang pelajari. Kenapa kamu tulis di statusmu seperti ini? Iyalah Pak, karena kemarin saya waktu lewat DC-nya tidak bisa melawan dengan lisan, dia lawan dengan media sosial. Ibu-ibu gitu juga, suaminya keluar jumpa sama seorang wanita, duduk berdua, ada yang mau dua-duaan, ibu langsung percaya. Seharusnya kan tanya kepada suaminya dulu, betulnya abang kemarin di sini? Harus lebih percaya dengan suami daripada istri. Demikian sebaliknya. Ini saya sampaikan karena ada juga seorang istri melaporkan suaminya, suami melaporkan istri. Harapannya ini jangan sampai ke polisi gitu, ya.
supaya jangan sampai ke polisi. Kalau semua nanti dilaporkan polisi, ya pusing Kasat Bimas pun pusing. Dan faktanya hari ini seperti itu yang terjadi, saling melapor. Makanya harapannya ketika ada seperti ini, coba musyawarahkan, minimal ke Pak Kepri, Pak Babin lah, musyawarah, berjabat tangan, bersalaman. Itu yang paling bahagia, itu yang paling aman, itu yang paling tenang. Demikian juga ketika ada perselisih paham antara tetangga. Ini sekarang di situasi pandemi ini orang emosinya tinggi, gampang marah, gampang ngamuk. Gara-gara sampah sedikit aja melapor, ribut, harus tegakkan hukum, harus sampai ke polisi, harus sampai ke pengadilan. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, orang yang berurusan dengan hukum itu tidak ada yang nyaman, baik yang dilaporkan maupun yang melapor. Sama-sama tidak tenang, sama-sama stres, sama-sama sakit hati. Ujung-ujungnya terjadi fitnah. Yang melapor ke Pak Polisi marah, ini laporan saya Pak. Padahal kita harus mempunyai, untuk membuktikan orang bersalah atau tidak itu harus mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Tapi begitu tidak dilapori, belum ditindaklanjutin, sudah difitnah. Karena yang dilaporkan seolah-olah mungkin status ekonomi lebih tinggi, dia udah fitnah sama polisi. Yang kebal hukum lah itu ya, udah kulaporkan 3 kali, tak dipanggil-panggil sama polisi, tak ditangkap, berkeliaran dia, fitnah. Tapi begitu ditanggapin, dipanggil, nanti yang dilaporkan itu udah ngomong lagi, udah berapa polisi dibayar? Kok langsung gini saya dipanggil ini itu segala macam. Itulah yang terjadi. Maka harapan kami ketika ada persoalan-persoalan yang kecil seperti itu, cukuplah dimusyawarahkan, diselesaikan ya, dengan orang yang dituakan di situ. Kemudian Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, saat ini juga sedang asiknya, sedang ributnya ketika kita jalan di gang, di sudut, Pak Polisi, Pak Wakah, banyak kali narkoba di gang kami ini, itu semua, anak-anak kami itu semua. Siapa yang bisa mengawasi ini? Tentu masjid inilah yang paling gampang. Arahkanlah anak-anak kita, arahkan saudara-saudara kita. Khususan bapak-bapak DKM ini, sering-seringlah mengundang. Ya, tadi Pak DKM menyampaikan, sering ada kegiatan seperti itu, alhamdulillah. Sering-sering ada kegiatan, ada pengajian untuk mengisi, untuk menyampaikan kesan undang-undang negara, undang-undang Allah itu, Al-Quran itu, supaya anak-anak kita itu hidupnya terarah, tidak terlibat. Di sel sana Kamis waktu bulan puasa 27 Ramadan bersama Pak Ketua BKM ke Pulau Simardan. Di sana ada tahanan jumlahnya 1.200 sekian orang. 900 orang itu semuanya kena narkoba. Pikirannya nggak bener, pikirannya marah. Sampai ada sana ya, seorang ayah yang udah kecanduan narkoba, pulang ke rumah, masuk kamar anak gadisnya. Nauzubillah, anak gadisnya sampai hamil, sampai melahirkan. Dan orangnya sudah kita tangkap. Itu semua karena narkoba. Setelah lahir, umatnya pun nggak tahu itu anak siapa. Ditanya anaknya, ya Allah nak, kenapa lah kau sampai melahirkan ini? Anak siapa lah ini? Siapa ayahnya? Ayah mak. Gimana kita menjawabnya itu? Pak Kasat Serse menangkapnya pun udah jengkel. Oh diapain manusia seperti ini? Tapi terjadi di kota kita itu. Dan itu bukan sekali 2 kali ya. Terjadi. Kenapa? Dia jauh dengan undang-undang Allah, jauh dengan aturan Allah yang diturunkan. Tanggung jawab siapa? Kita yang bertanggung jawab. Gak bisa semua diserahkan sama Pak Polisi. Ditangkap, ditahan, tidak jerah, dan keluar cengar-cengir juga deh. Ya. Miris. Pak Ketua DPRD pun ditengoknya, banyak ada tetangga beliau juga yang masuk dalam situ. Oh, anak siapa kok? Anak sini, anak pematang, anak sering merbau katanya. Ya. Kami datang ke Pulau Sumatera.
kami sampaikan. Harapan kami, kita semua, ayolah kita makmurkan masjid ini, kita ajak pengajian, isi sebanyak-banyaknya pengajian. Maka benar Pak Ketua, kami punya program untuk melihatlah dari TNI, dari Polres, sama Kemenang, supaya apa? Masjid-masjid kita di Kota Tanjung Balai ini makmur. Kami akan memberikan penilaian reward, minimal penghargaan apa? Pengakuan Pak, bahasanya memang masjid Islami ya, Islamiyah, masjid Islamiyah itu betul-betul berfungsi sebagai masjid yang sesungguhnya. Banyak kegiatannya. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kemudian pesan yang kami sampaikan lagi adalah saat ini memang kita umat manusia seluruh penjuru dunia sedang dapat ujian. Ujiannya apa? Yaitu COVID-19, Corona. Kita yakinkan penyakit itu turunnya dari Allah dan kita doakan segera kembali lagi ke alam bumi ini kepada Allah. Kita tidak boleh takabur, kita harus ikhtiar. Sehingga kami tadi kenapa membagikan masker ya, tujuan untuk mengajak dari kita, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita ya. Kenapa? Bukan cuma negara kita. Sekarang yang terjadi fitnah juga. Apanya negara ini? Kok nggak boleh pergi haji? Kok tidak boleh ini? Bukan kita tidak boleh, bukan negara kita. Memang negara Arab Saudi sendiri pun menolak. Sekarang ada fitnah, nyatakan uangnya sudah dipakai. Tidak ada yang dipakai. Maka sekarang sudah disampaikan kepada negara, kalau memang ada jemaah yang tidak ingin berkehendak berangkat, silakan ambil uangnya. Tapi dengan syarat porsinya hilang. Kalau dia cuma diambil, besok daftar lagi, tunggu lagi lah nanti 20 tahun ke depan. Seperti itu. Kemudian hari ini kita juga sedang program vaksinasi untuk pencegahan ya. Kita nanti akan divaksin. Kemarin dari BKM, dari ulama, tokoh kita perintahkan, kita undang untuk divaksin di kantor MUI. Tapi antusiasnya kurang. Dapat hoax juga, oh nanti berbahaya, nanti itu segala macam. Saya duluan divaksin. Maka saat Bimas ini kami duluan divaksin. Alhamdulillah memang kita yakin. Kenapa? Vaksin ini sudah tidak asing lagi. Ketika kita mau berangkat haji pun, ya, kita divaksin, vaksinitis itu, magnetis. Kenapa? Ketika itu ada wabah penyakit di Arab Saudi itu, kalau kita tidak divaksin, kita tidak boleh masuk ke negaranya. Sudah zaman dulu. Saya alhamdulillah 2008 dulu berangkat disuntik juga. Nah sekarang kan ada namanya penyakit yang baru yang namanya vaksin orang turunkan apa corona. Ya, nanti semua manusia, semua umat yang akan bepergian kemanapun divaksin. Jadi itu hal biasa, tujuannya adalah untuk pencegahan. Tidak ada kekhawatiran di sana tentang vaksin. Ulama kita sudah menguji, ya, sudah menguji dan menyatakan halal. Ya alhamdulillah kita harus yakin kepada umarah kita, harus yakin kepada pimpinan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat kiranya dan pembelajaran kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang taat, menjadi umat Muhammad yang tertib, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, ya. Sujud kita benar, rukuk kita benar, sehingga kita menjadi orang yang takwa insyaallah. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.